ini ada kaitannya dengan reda Allah. Pak Ustaz, tadi pagi saya dengar Ustaz dalam kuliah subuh menyebut tentang reda Allah. Nilainya lebih tinggi daripada syurga itu sendiri. Macam mana cara untuk mendapat reda Allah, Pak Ustaz? Pertanyaan ini supaya saya lebih mantap lagi, clear lagi. Ustaz ulang. Apa yang Ustaz sebut tadi di dalam kuliah subuh. Nah, sebelum lupa, Ustaz galakkan sangat. Setiap kita perlu dengar YouTube kuliah subuh pagi tadi. Ustaz kebetulan dapat inspirasi atau spontan sebab imam membaca surat Al-Ghasyiyah, iaitu tentang hari kiamat. Sebelum itu Ustaz sebut, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mendengar seorang wanita membaca surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Pada suatu malam, Nabi lalu dengar seorang wanita membaca surat Al-Ghasyiyah. Lalu Nabi langsung respon, Naam, qad ja'ana. Dalam Islam kita perlu respon terhadap ayat-ayat Quran yang kita dengar. Sebab ayat itu berbunyi, sudah datangkah kepadamu berita tentang kedatangan hari kiamat? Pertanyaan itu dijawab oleh Nabi. Naam, benar. Qad ja'ana. Sudah datang kepada kami berita tentang hari kiamat. Begitulah. Setelah itu Allah SWT sebut, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Sungguh banyak pada hari kiamat wajah-wajah yang muram tertunduk, sedih. Amilatun nasibah. Padahal dulu di dunia mereka bekerja keras sampai penat. Tasla naran hamiyah. Mereka dilempar dalam api neraka. Padahal dulu bekerja keras di atas muka bumi. Bukan hanya itu. Tusqa min ainin aniyah. Di dalam neraka mereka diberi minum air yang mendidih. Panas yang bersangatan. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Mereka tidak diberi makan selain minum air mendidih. Mereka diberi makan duri-duri tajam. La yusminu min wala yughni min ju'. Bila air panas mendidih diminum dan duri-duri tajam dimakan, tidak akan dapat menggemukkan badan mereka dan tidak pula dapat menghilangkan rasa lapar mereka. Timbul pertanyaan. Mengapa begitu, Pak Ustaz? Nasib orang di akhirat nanti. Wajahnya sedih, menunduk, khasyi'ah. Dia ada kaitan dengan khusyuk. Khusyuk dalam salat kan mata kita menunduk melihat tempat sujud. Khasyi'ah. Yang ini bukan bab itu. Ada orang yang tertunduk, wajahnya muram, sedih pada hari kiamat. Padahal dulu dia banyak bekerja keras sampai penat.
tapi balasannya dimasukkan dalam api neraka, diberi minum air mendidih, diberi makan duri-duri tajam. Kita tak tahu apa sebabnya, tapi sebabnya disebutkan oleh Allah pada ayat berikut. Wujuhun yawma idzin naimah. Pada hari itu juga banyak orang yang wajahnya berseri-seri. Naimah dari kata nikmat. Betul tak orang bila dapat nikmat terserlah pada wajahnya ceria, senyum selalu. Karena nikmat. Wajah ni ada kaitannya dengan hati. Hati senang, terserlah pada wajah. Mengapa golongan kedua ini wajahnya berseri-seri? Allah sebut, lisa'iha radiyah. Mereka merasa puas dan reda terhadap usaha yang selama ini mereka lakukan. Li karena sa'i usaha. Usaha-usaha mereka mendapat reda Allah. Dulu rajin salat, dulu rajin puasa, dulu rajin infak, sedekah, wakaf, dulu rajin menghadiri majlis ilmu, dulu rajin baca Quran, zikir. Allahu Akbar. Nah, kalau begitu, wajah orang-orang tersebut menjadi ceria, mesra, ceria, gembira, disebabkan karena usaha mereka dulu di dunia diredai oleh Allah. Ini memberi isyarat secara tersirat. Orang yang wajahnya muram dan tertunduk itu, walaupun mereka bekerja keras di atas muka bumi, tapi sayangnya kerja-kerja mereka tidak diredai oleh Allah. Bekerja keras, rasuah, sehingga memiliki harta berjuta-juta dengan mudah. Padahal pekerjaan itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul. Di dunia lagi dah nampak sebelum di akhirat. Pemimpin-pemimpin yang zalim, menzalimi rakyat, buat suka-suka hati pada rakyat. Ingat ya, Nabi bersabda, segala dosa umatku, Allah tangguhkan azabnya di akhirat. Bukan sebagaimana umat dahulu. Buat dosa, Allah turunkan azab on the spot. Sebagaimana yang dialami oleh umat Nabi Nuh, banjir besar semuanya mati, kecuali orang-orang beriman yang ada dalam bahtera. Hatta isteri dan anak Nabi Nuh pun mati. Kaum Nabi Lut dibalikkan oleh Allah kota Sodom, akhirnya menjadi laut mati. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi Lut. Tetapi orang-orang yang durhaka, termasuk isteri Nabi Lut, hancur. Apa sebab? Mereka mengamalkan homoseksual. Wahai pembela-pembela LGBT, bertobatlah segera. Sebab Allah sangat murka dengan sikap demikian. Jadi ringkasnya, walaupun mereka bekerja keras seperti orang-orang kafir,
Siang malam celik mata saja yang diingatnya dunia, dunia, duit, duit. Kita bukan tak fikir, tapi celik mata kita ambil untuk salat beberapa rakaat, baca Quran, berdoa. Kemudian kita pergi mencari rezeki yang halal, ambil kuali, goreng karipap, buat nasi lemak, itu dunia juga. Tak jadi masalah, asal seimbang. Hadirin dan hadirat, jadi rupanya mendapat reda Allah ini ketika di dunia ini sangat mustahil. Itu sebabnya doa kita selalu mohon, Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon mendapat redamu dan syurga. Reda disebut dahulu, baru syurga. Sebab apabila seorang tidak mendapat reda Allah, jangan mimpilah nak masuk syurga. Begitu juga kita mohon, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku mohon dilindungi dari murkamu dan nerakamu. Kita minta dilindungi dari murka Allah dulu, baru neraka. Sebab bila dapat murka Allah, memang neraka tempatnya. Ustaz terlupa tadi tidak sebut. Umat Nabi Muhammad, bila buat dosa, apapun dosa, Allah akan delay azabnya di akhirat, bukan di dunia. Supaya mereka segera taubat. Cuma kata Nabi, kecuali 2 dosa, ya Allah akan nampakkan di dunia lagi sebelum di akhirat. Pertama, uququl walidain. Durhaka pada mak bapak. Yang kedua, pemimpin-pemimpin yang zalim. Suka menganiaya rakyat, suka menzalimi rakyat, memerintah secara tidak adil. Terlepas percaya atau tidak cerita si malim kundang atau si tanggang, tapi anak yang durhaka pada mak bapak memang tidak akan mendapat reda Allah. Apalagi Nabi Muhammad bersabda, reda Allah padamu sangat tergantung pada reda ibu bapakmu padamu, dan murka Allah kepadamu sangat tergantung sampai di mana murka ibu bapakmu kepadamu. Nah, yang kedua, berapa banyak pemimpin-pemimpin yang zalim di dunia lagi sudah nampak, lari dari negeri yang dia memerintah. Contohnya Reza Pahlavi di Iran, lari menyelamatkan diri ke Amerika. Idi Amin di Uganda, menyelamatkan diri minta perlindungan suaka di Arab Saudi. Marcos dengan istrinya Imelda lari daripada Filipina minta perlindungan suaka di Amerika. Nah, kiaskanlah dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Lihat, itu kata Nabi. 2 dosa ini Allah akan nampakkan di dunia lagi sebelum di akhirat. Nah, hadirin dan hadirat, pertanyaan yang kedua. Sebelum Ustaz masuk menjawab soalan yang kedua, nasihat Ustaz, jangan lupa dengar kuliah subuh pagi tadi, yaitu tentang tafsir ringkas surat Al-Ghasyiyah. InsyaAllah berfaedah. Pertanyaan yang kedua,
Pak Ustaz, ini berkaitan dengan doa, dengan pertanyaan semalam. Kalau kita tidak dilarang ziarah tetangga kita yang mati, non-Muslim, tapi baik. Ustaz dah jawab semalam, tidak dilarang. Sayyidina Ali saja dibenarkan oleh Rasul ketika memohon untuk menyelamatkan atau buat kerja-kerja pengkebumian ayahnya Abu Talib yang mati kafir. Tak salah. Itu sebabnya non-Muslim, sebagaimana yang Ustaz sebut semalam, tetangga ada 3 jenis. Ada tetangga yang memiliki 1 hak, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki 3 hak. Yang memiliki 1 hak, iaitu hak kejiranan. Bila jiran kita orang kafir, dia perlu mendapat penghormatan, dia perlu mendapat kedamaian, kita tak boleh ganggu suka-suka hati. Dia juga perlu rehat, dia juga ada anak kecil. Tak boleh buka radio sekuat-kuatnya sehingga mengganggu. Walaupun orang kafir. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ketika menyembelih kibash, hadiahkan daging kambing ini kepada Yahudi yang berdekatan rumah baginda. Sampai begitu. Namun demikian, timbul pertanyaan. Ketika saya hadir, Pak Ustaz, dan melihat jenazah tersebut yang dibuka wajahnya, macam umat Islam juga kadang-kadang dilihat di hadapan keluarganya. Karena saya datang, lalu kepada saya diberi bunga untuk ditabur. Lalu saya enggan. Kalau disuruh lagi, saya kata tidak. Tak lama kemudian datang pula yang lain. Dibagi saya segenggam beras untuk ditaburkan. Lalu saya macam serba salah, dilema. Mereka kenal saya, mereka baik. Lalu untuk meraihkan dengan rasa berat hati, saya ambil lalu saya tabur. Tapi Allah Maha mengetahui, hati saya tak reda. Sebab saya kira itu adalah ritual, ibadat cara mereka dalam meraihkan jenazah. Apa yang patut saya buat, Pak Ustaz? Ustaz jawab secara ringkas. Bila bangsa Cina meninggal dunia, mereka kadang-kadang menangis dan menangis. Waktu kecil-kecil dulu, selalu lihat suasana seperti ini. Anak-anak orang Islam, bila join, turut menangis, dikasih duit. Tujuannya untuk dapat duit. Amalan macam itu tak boleh. Memang dalam Islam memang dilarang. Meratap kematian. Kalau sekedar tergenang air mata, itu biasa. Sebab sudah fitrah, bila sedih, keluar air mata. Tak dosa. Tapi menangis, meratap-ratap, tak boleh. Dengan kata lain, kita tak boleh join. Sebab itu adalah ibadat mereka. Begitu juga tidak pernah datang dari Nabi tabur-tabur bunga. Sebagaimana juga orang Islam masih buat lagi perkara tersebut. Jangan. Curah air lagi. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Amal-amal semacam itu jangan dilakukan. Jadi jawaban terhadap penanya, tak mengapa. Karena Anda dalam keadaan dilema, serba salah. Tolak salah, terima salah. Akhirnya buat, Ustaz kata, segera minta ampun pada Allah. Sebab Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati Anda. Itu saja. Cuma lain kali bila ziarah seperti itu, segera nampakkan muka. Janganlah terlalu dekat dengan jenazah sehingga akhirnya diminta untuk tabur beras atau tabur bunga. Itu saja caranya. Next time. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada